warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib yang menerangkan tentang masalah haid, nifas, dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal sahiji. Wa yakhruju jeung kaluar final farji tina farji salah satu dimain tilu pirang-pirang getih. Damul haidi kahiji getih haid wan nifasi sareng nifas wal istihadoti sareng getih istihadah. Fal haidu maka ari getih haid huwa ari itu haid al khariju eta anu kaluar min farjil mar'ati tina farjina istri ala sabili sihati netepan kana perjalanan sehat min goiri sababil wiladati tina salian sababna ngajuru. Walau nuhu sareng ari warnana itu getih haid aswadun eta hideung muhtadamun anu banget panasna ladaun anu nyeri. Wan nifasu sareng ari getih nifas huwa ari itu nifas al khariju eta anu kaluar aqibal wiladati saentosna ngalahirkeun. Wal istihadatu sareng ari getih istihadah huwa ari itu istihadah adamu eta getih al khariju anu kaluar min goiri ayyamil haidi tina salian poenan haid. Wan nifasi sareng nifas. Wa aqallul haidi sareng ari pangsakedikna haid yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeuting. Wa aktsaruhu sareng ari pangseueurna haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana haid situn eta genep au sabun atawa 7. Wa aqallun nifasi sareng ari pangsakedikna nifas lahdotan eta sakejapan. Wa aktsaruhu sareng ari pangseueurna nifas situna eta 60 naonana yauman poena. Wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana nifas arbauna eta 40 naonana yauman poena. Wa aqallut tuhri sareng ari pangsakedikna susuci bainal haidotaini antara dua haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena wala hadda jeung teu aya batesna li aksari kana seueurna itu tuhri. Wa aqallu zamanin sareng ari pangsakedikna zaman tahidu narima haid fihi dina zaman saha almar'atu istri tis'u sinina eta 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pasal ini menerangkan bahwa ada 3 darah yang akan keluar dari farjinya seorang perempuan. Yang pertama yang disebut dengan darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Yang pertama yaitu tadi darah haid. Apa yang dimaksud dengan darah haid? Fal haidu huwa al khariju min farjil mar'ati ala sabisiha min ghairi sababil wiladah. Yang disebut darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan melalui perjalanan sehat dan bukan disebabkan karena melahirkan. Jadi keluarnya darah itu bukan karena sebab melahirkan dan bukan karena penyakit. Balil jibillah, tapi karena kodratnya sebagai perempuan. Walau nuhu aswadun muhtadamun lidain. Adapun warnanya darah haid itu adalah warnanya merah kehitam-hitaman, muhtadamun itu akan terasa panas, ladaun dan akan merasa sakit. Jadi ketika keluar darah haid itu akan terasa panas dan terasa sakit dengan warna merah kehitam-hitaman. Kemudian selanjutnya ada darah yang disebut dengan darah nifas. Apa itu darah nifas? Yaitu darah yang keluar ketika sesudah melahirkan. Makanya di sini fal khariju ma'al waladi la yusamma nifasan au qablahu la yusamma nifasan. Ketika darah itu keluar sebelum melahirkan itu tidak disebut dengan darah nifas. Atau darah itu keluarnya dibarengi atau berbarengan dengan bayi. Nah, itu tidak
disebut dengan darah nifas, tapi itu disebut dengan damu tolkin. Kemudian selanjutnya wal istihadatu huwa adamu al khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Darah yang ketiga ada yang disebut dengan darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Yaitu adamu al khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi ala sabilis sihhati. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada saat hari haid dan nifas. Nah, itu yang disebut dengan darah istihadah. Yaitu kalau biasanya darah istihadah itu disebut dengan darah penyakit. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibu situn aw sab'un. Kemudian di sini diterangkan tentang siklus haid. Ini adalah hasil dari istiqra atau penelitiannya Imam Syafi'i terhadap perempuan-perempuan Arab tentang siklus atau masa haid. Maka di sini dihasilkan ada waktu aqall atau paling sedikit, ada waktu ghalib kebiasaan, dan waktu aksar atau paling banyak masa haid. Paling sedikit masa haid yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Bagaimana kalau keluar darah haidnya beberapa hari tapi itu hanya sedikit-sedikit? Contohnya zaman sekarang karena pengaruh dari alat kontrasepsi itu siklus haidnya tidak lancar. Misalnya hari pertama 1 jam tidak keluar lagi, kemudian hari kedua keluar 1 jam. Nah, walaupun itu beberapa hari, di situ tetap dihitungnya harus 24 jam. Maka ketika kurang dari 24 jam, maka itu darah bukanlah darah haid, tapi itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Maka di situ kewajiban beribadah harus dilakukan oleh perempuan tersebut. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan haid itu paling banyak selama 15 hari. Jadi ketika haid itu melebihi dari 15 hari, maka itu bukan disebut dengan darah haid, tapi nanti disebutnya darah istihadah. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Ini adalah kebiasaan atau hal lumrah haid itu sebanyak 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifasi lahdotan wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibu arba'una yauman. Kemudian ketika yang selanjutnya yaitu darah nifas. Ketika si perempuan itu melahirkan, setelah melahirkan kemudian ada darah yang keluar, maka itu disebut darah nifas. Di sini juga diatur ada yang disebut aqall, ada yang disebut aksar, dan yang disebut dengan ghalib atau kebiasaan. Kalau paling sedikitnya nifas itu adalah lahdoh, sekejap saja atau hanya keluarnya beberapa jam saja, tidak berhari-hari. Nah, itu paling sedikit masa atau zamannya nifas. Dan paling banyak nifas itu adalah 60 hari, dan wa ghalibu kebiasaannya adalah 40 hari. Kemudian selanjutnya di sini wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadal yaktsarihi. Paling sedikit masa suci di antara dua haid pertama dan haid yang kedua itu adalah 15 hari. Jadi ketika antara haid pertama dan haid kedua masa sucinya kurang dari 15 hari, maka ketika keluar darah
itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Bagaimana kalau kita misalnya seperti contohnya begini, kita haid 6 hari. Nah, kemudian baru 10 hari masa suci sudah keluar lagi darah. Apakah itu darah haid? Tentu bukan, karena masa sucinya juga itu kurang dari 15 hari. Nah, jadi dengan catatan di sini, ketika perempuan ada pengaruh eksternal, contohnya menggunakan alat kontrasepsi tadi, maka itu akan berpengaruh pada siklus haid. Tapi kalau tidak ada pengaruh dari eksternal, itu tidak akan mempengaruhi pada siklus haid. Wala hadda liaksarihi, dan banyaknya atau masa suci di antara 2 haid itu tidak ada batasnya. Jadi yang terpenting adalah kita menghitung paling sedikitnya, jangan sampai kurang dari 15 hari. Wa aqallu zamanu tahidi fihi almar'atu tis'u sinina. Kemudian di sini menjelaskan paling sedikit zaman atau waktu perempuan mengalami haid itu adalah pada usia 9 tahun. Jadi ketika perempuan kurang dari usia 9 tahun, kemudian ada darah yang keluar, maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Dengan ketentuan menghitung 9 tahun itu dengan bulannya bulan Komariah, itu menurut ilmu fikih, atau bulan Hijriyah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.